Dia kalau mau ambil porsi lifestyle yang lebih daripada sekarang, secara luxury gitu, gue yakin 100% dia bisa. Aku cuma bisa bilang, Pap, kalau Papa memang capek, Papa mau pergi, mau pulang, silakan Papa pulang. Setelah aku ngomong gitu, itu heart rate-nya sempat turun, semakin turun. Komenku sama dia bilang gini, wow, kalau untuk orang dunia kamu kayak orang yang berhak untuk nakal. Kamu kecewa nggak sama Tuhan? Sebenarnya berhak. Sahabat Kopi, kembali dengan saya, Billy Lantang. Hari ini kalau bisa dilihat formatnya agak sedikit berbeda karena ini pertama kali di Billy's Coffee Table kedatangan 4 tamu sekaligus. Dan saya perkenalkan ada Ibu Elsa Solihin, ada Bella, ada Keisha, dan juga ada Steven. Mereka ini adalah sahabat-sahabat saya dan mereka ini adalah keluarga dari almarhum Bapak Risa Solihin, Bapak Pendeta Risa Solihin, yang juga adalah sahabat saya. Bagi saya ini adalah mungkin interview yang paling susah saya harus lakukan, dan saya sampai hari ini saya masih berduka. Saya percaya mereka juga pasti masih berduka. Dan sesuatu hal yang terjadi yang betul-betul mengagetkan kita semuanya. Bapak Risa Solihin adalah sosok yang sangat-sangat luar biasa, memberkati banyak sekali orang. Dan kalau saya bisa bilang, waktu saya sakit kena kanker di tahun 2019, beliau adalah satu-satunya orang yang telepon video call saya, bukan sekedar telepon video call, tiap hari. Ya, catat itu, setiap hari. Bahkan akhirnya saya menantikan video call dia setiap hari, dalam kondisi apapun. Ketika saya dalam kondisi kritis, ketika HP nggak bisa saya angkat, dia pasti akan telepon istri saya. Dan kalau dia sudah tahu saya sudah dalam kondisi yang sudah siuman, dia akan telepon kembali untuk ngobrol sama saya. Dan dia cuma ngomong gini, Bill, gimana lo hari ini? Itu kata-kata dia. Bahkan saya pernah lihat dia taruh HP-nya di bawah kursinya dia waktu dia lagi driving. Dia ngomong, saya cuma bisa lihat dagunya dia. Sampai fotonya banyak banget. Ya. Dan itu sebabnya hari ini dalam kondisi yang juga sangat berat buat kita semuanya. Paling tidak kita bisa dikuatkan karena saya melihat iman yang luar biasa dari keluarga ini, mengalami hal-hal yang sangat-sangat sulit, tetapi mereka bisa bersama-sama akhirnya mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan, untuk punya perspektif yang luar biasa. Paling tidak kalau ngobrol sama mereka aja saya diberkati gitu loh. Ya, so saya mulai pertamanya pasti menyapa Ibu Elsa yang saya selalu panggil Elsa. Ini udah teman-teman dekat banget, ya udah kayak keluarga. Apa kabar Elsa? Baik, puji Tuhan. Selalu cantik, selalu luar biasa, ya. Keisha, ini udah kayak anak-anak saya sendiri. Keisha sama Bella. Bella ini anak tertua ya, dari Bapak Risa Solihin. Keisha anak nomor 2. Nah, Steven ini adalah suami daripada Bella. Ini nyambung banget sama gua karena kita anak rock dua-duanya, suka ngomongin rock. Dan mereka ini semua dalam satu pelayanan tergabung di GBI Sawangan. Betul ya? Nah, saya nggak tahu nih mulainya dari mana dan agak berat untuk saya memulai semua ini. Tapi paling tidak saya nggak tahu nih, angle-nya pasti macam-macam kan dari kalian berempat, dan mengucap syukur bisa empat-empatnya hadir di sini. Mereka punya cerita masing-masing, kisah masing-masing yang luar biasa, dan pastinya kita harus mulai dari Ibu Elsa. Silakan Bu Elsa. Ya, saya bersyukur saya bisa bisa sampai akhir daripada Risa, hidup daripada Risa, bisa aku layani dengan baik, dengan pengobatan juga dengan baik, segala sesuatunya dengan baik. Itu ngerasa bahwa kita tuh ya nggak ada penyesalan, tetapi semua Tuhan rancangkan dengan baik, dan pada kejadian itu pun Tuhan berikan gue itu ketenangan yang gak pernah gue alamin gitu loh. Tapi ya itu yang Tuhan berikan, dan akhirnya membuat menjadi dampak buat anak-anak ya,
mereka juga lihat bahwa mamanya tuh tidak khawatir ada gitu ya, tetapi lebih tenang lah menghadapi satu persatu. Memang kan itu kan nggak gampang juga ya, dengarkan diagnosa dokter, komentar dokter segala macam. Ya buat aku tuh wow, ya mau dibilang gimana ya, roller coaster. Ya kayak roller coaster gitulah keadaan pada saat itu. Tetapi tetap ketenangan yang datang dari Tuhan tuh itu lebih luar biasa, dan aku alami kejadian, walaupun kejadian kecil satu persatu itu buat aku tuh mukjizat demi mukjizat. Itu tuh kita ngucap syukur. Ya, kita ngucap syukur dalam hal sekecil apapun. Dan dampaknya dengan ketenangan yang aku punya itu berdampak buat anak-anak, bagi orang-orang yang datang gitu ya. Sampai mereka juga kadang-kadang meluk aku, nangis, kok kamu bisa tenang gitu. Ya itu kalau bukan Tuhan ya siapa lagi gitu ya. Dan sampai waktu tanggal 1 September di mana aku lagi lagi pelayanan pada minggu pertama gitu ya. Terus tiba-tiba kan kita fokus kepada khotbah ya. Pada waktu anak ini 2 dipanggil dari pihak rumah sakit, aku juga nggak tahu. Tapi begitu selesai ibadah kedua, Stephen panggil, "Mam, sini aku mau ngomong." Ya papa sudah cold blue katanya. Cold blue, ya. Terus cold blue itu berarti istilah rumah sakit dalam kondisi sangat kritis. Iya. Henti jantung. Dan itu sudah 2 kali. Terus saya juga tenang juga, aku ngomong sama Stephen, terus gimana? Oh papa sekarang udah dikasih obat, sekarang udah kembali normal. Oke. Ada denyutnya. Udah ada denyutnya lagi. Pokoknya seperti itu. Terus mama gimana? Mau terusin gitu? Udah terusin aja khotbah. Tetapi nggak tahu gimana ya, puji Tuhan ya, Roh Kudus tuh ngomong bahwa telepon Bella. Pada saat aku lagi duduk di ruang hamba Tuhan, aku telepon Bella dan aku lihat tuh Riza tuh kok keadaannya tidur. Biasanya kan agak sedikit duduk gitu kan. Aku bilang, "Bella, kok papa ditidurin gitu? Kenapa?" Di video call ya soalnya. Iya, video call. Terus kata Bella, sih bilang, "Mama cepat kesini deh." Tapi Bella juga ngomongnya untung tenang, "Mama, Stephen, lebih baik kesini aja." Gitu. Oh gitu ya. Ya udah, akhirnya kita pergi. Sampai di sana, aku cuci tangan, terus aku lihat, kata Keisha, "Mam, heart rate-nya udah 50-an. Oke, terus udah gitu aku cuman nyamperin suamiku, aku elus kepalanya. "Pap, kalau nggak tahu itu juga kekuatan dari mana kalau bukan dari Tuhan itu." Aku cuman bisa bilang, "Pap, kalau papa memang capek, papa mau pergi, mau pulang, silakan papa pulang." Itu loh. Itu yang membuat aku juga kok bisa gitu ya. Ya papa kuat, papa sehat, papa semangat gitu. Ya itu ya. Setelah aku ngomong gitu, itu heart rate-nya sempat semakin turun. Terus dokter juga bilang, "Bu, kita mau ditekan jantungnya lagi." Gitu. Terus aku bilang, enggak usah, kesian, capek. Saya bilang, jangan, dia kesakitan, jangan. Akhirnya langsung turun, sampai 0. Jadi intinya dia tuh nungguin aku. Itu aja, luar biasa. Dia nungguin aku. Ya memang terus terang begitu banyak kenangan sama Risa ya. Kita melayani udah 32 tahun kita melayani Tuhan. Ya ada jatuh bangunnya segala macam. Terus memang Tuhan terus harus panggil dia, itu sesuatu yang Tuhan cuma bilang, "Gak usah takut, kamu akan aku pelihara, dan ini untuk sementara." Gitu. Itu yang membuat aku mengerti gitu loh, bahwa oke. Nah, sedih ya, tetapi di situ aku lihat tanggung jawab aku, yaitu jiwa-jiwa. Ya, kita berempat, ya udah, kita fight, kita berjuang, kita sama-sama melayani
untuk jiwa-jiwa. Itu yang Tuhan mau. Itulah yang aku alami. Kalau aku bisa simpulkan berarti di dalam momen kesulitan seperti itu ketika Risa juga ada di ICU dan benar ya 2 bulan ya totalnya. 2 bulan. Di momen-momen terakhir itu di hari Minggu, bahkan di hari Minggu Elsa masih bisa pelayanan dan di saat yang sangat genting itu kayak Tuhan kasih kesempatan untuk dia bisa nungguin sampai Elsa bisa paling tidak dikasih kata-kata terakhir sama dia. Dan saya waktu itu posisi lagi di OSI, lagi ibadah juga hari Minggu. Dan sebelum gue pergi ke sana, trip itu sama istri sempat diperbolehkan masuk ke ICU. Itu visit kita kesekian kali, akhirnya bisa masuk. Dan gue sempat belai rambutnya dia sih. Dan gue sempat bilang gini, lo janji sama gue mau ke rumah gue mau makan sayur asem. Karena itu kesukaannya dia. Makan sayur asem sama ikan peda. Dan dia udah gak bisa respon. Dan gue sempat ngomong gini sama dia, nggak fair banget. Waktu gue sakit, gue bisa dengar suara lo, tapi giliran lo yang sakit, lo nggak bisa respon sama gue. Gue nggak tahu lo dengar gue sama gue apa enggak gitu. Terus saya sempat bilang gini, saya sempat dibisikin dia, bro, gue pergi bentar ya, gue ada pelayanan bentar. Lu jangan kemana-mana lo, tungguin gue. Gue sempat ngomong gitu sama dia, gue sempat bisikin itu ke dia. Dan di hari Minggu itu waktu ada pelayanan di sana di gerejanya Andi Amarita. Pas habis selesai kita ada seminar siang-siang. Gue lagi ngobrol-ngobrol sama jemaat, tiba-tiba Gibi di pintu. Istri gue di pintu. Dia gini-giniin gue gitu. Gue bilang kenapa gitu. Risa, dia bilang gitu. Itu gue lemes banget. Dia nggak terusin. Dia kan cuma bilang Risa gitu. Gue langsung kayak aduh. Kayaknya gue langsung mikir gini, dia dipanggil Tuhan udah. Karena dia agak jauh, gue langsung lemes banget. Terus gue buru-buru selesaiin pembicaraan gue langsung cari dia keluar karena dia lagi di luar. Terus gue lagi, kenapa gitu? Risa udah pulang. Itu gue nahan nangis, gue masih ngobrol sama jemaat karena mereka lagi bubaran gitu ya. Akhirnya gue cari satu momen ketika gue bisa masuk ke kamar mandi, baru gue bisa ngelepasin semuanya. Dan gue sedih banget, gue gak bisa pulang. Gue akhirnya cuma bisa nonton prosesinya cuma di hotel doang gitu ya. Karena gue pulang tuh hari Kamis, dia udah dimakamkan di hari Rabu. Dia meninggalkan banyak lah. Itu cerita kisah dari gue. Ya paling nggak seorang sahabat yang menjamah hidup gue. Sebagai anak pertama Bella pasti punya kesan seorang ayah yang indah dalam hidupmu. Apa Bel? Yang legendaris papa lah yang papa. Karena gue ngelihat putri-putrinya nih luar biasa banget, cinta Tuhan. Ya mereka tuh adalah gambaran dari papanya lah, karena papa adalah pemberi identitas gitu. Dan gue kenal mereka nih, gue sayang mereka udah kayak anak-anak gue juga. Dan mereka very sweetheart gitu ya. Kalau dari Bella sendiri gimana Bel? Kalau dari aku, buat aku dari aku kecil ya papa buat aku hero. Hero lah, maksudnya dia yang take care aku dan mama. Dari yang ya yang tahu kan, dari beberapa yang tahu mungkin ya dia take care aku dan mama. Waktu itu dia jadi hero buat aku. Dia apa namanya Bella berapa tahun sekarang usianya? 39. Jadi Bella ini ngalamin fase ketika papa sama mama belum dipulihkan secara kerohanian full. Jadi Bella masih ngeliat momen-momen susah gitu ya. Dia ini banyak lihat momen-momen yang pertempuran itu, pertempuran yang maha dahsyat yang waktu aku pacaran sama Bella cerita, yang pada saat itu komenku sama dia bilang gini, wow,
kalau untuk orang dunia kamu kayak orang yang berhak untuk nakal. Iya. Gitu. Tapi dia bilang enggak gitu. Nah, to be honest bro, itu yang kali pertama gue pulang. Ini gue belum pacaran bener-bener. Gue pulang dari situ, gue ngomong di hati kecil gue, wah ini kayak jodoh gue nih. Dia punya angle sendiri untuk situasi itu. Karena gue ngelihatnya ketika cerita dari dia, pertempurannya dahsyat bro. Maksudnya tuh ya itulah gambaran kejujuran gitu. Situasi gitu. Dan Papa sama Mama juga di dalam pelayanannya tidak pernah menutupi yang pernah dia lewatin. Struggle itu mereka nggak pernah tutupin. Kita pasti mungkin sahabat kopi pernah lihat kesaksian daripada Elsa sama Risa yang mereka ngalamin fase-fase di mana terjadi kekerasan di dalam rumah dan lain sebagainya. Dan waktu itu juga memang kan dia juga pemakai narkoba waktu saat itu. Mungkin ada pengaruhnya dari situ. Dan itu dialami juga sama Bella waktu Bella masih kecil waktu saat itu. Jadi waktu dia kasih komentar cerita tentang keluarga itu, saya malah tertarik dengan angle yang dia punya gitu. Jadi makanya kalau pas Papa sakit kemarin, saya tahu anak-anak ini sangat terpukul karena Papa ini tipe orang yang ya apa adanya. Ya dia salah, dia ngomong salah gitu, apa adanya. Dia bikin salah ya dia ngaku memang gue bikin salah gitu loh. Satu hal yang gue sering dengar juga dari dia adalah dia cepat bilang sorry. Sorry. Bukan itu maksud gue gitu. Gue sampai punya satu pemikiran, ini orang punya sisi rendah hati banget gitu. Dia vokal, dia berani ngutarain isi hatinya. Tapi di sisi lain juga kalau dia salah dia cepat banget bilang I'm sorry gitu. Jadi Bella waktu dia sakit gimana Ben? Ya kita waktu awal-awal masih sedih lah, nangis. Tapi abis itu kayak kita tuh kayak siaga mood on gitu, kayak lagi war mood on aja gitu. Karena kita merasa kita berperang terus nih setiap hari gitu kan dengan situasi itu gitu. Jadi awal-awal ya nangis, lama-lama kita jadi semakin hari kayak mental tuh diperkuat terus gitu. Jadi sempat kepikiran nggak bahwa satu hari Papa bisa nggak ada saat itu? Sempat tapi kayak kalau itu melintas tuh kayak gue nggak mau mikir ke situ deh, gue nggak mau gitu, kayak aduh nggak gitu. Berusaha menyingkirkan pikiran itulah gitu. Terus ya sudah, setiap hari ya kita bawaannya tuh siaga mood on aja nih kita nih. Banyak kan aku sama Keke sama Mama kan yang jaga rumah sakit. Steven kalau malam dia ya kita banyak pujian, penyembahan di situ gitu ya. Doa di dalam ruangan ICU itu gitu ya. Bahkan di luar ICU juga setiap ada orang datang kita ajak doa semua gitu. Di situ memang membuat kita jadi semakin terlatih aja sih. Terlatih, terus tiba-tiba juga kita di tengah lagi menjaga Papa, tapi kan kita juga ada tanggung jawab gereja. Di gereja juga mesti berjalan. Ya, jadi kita membahu semua. Aku masih ada undangan khotbah ya tetap jalan gitu. Steven juga, Mama juga khotbah, Keke juga, aku juga sempat ujian di tengah-tengah itu, sempat ujian PDP. Ya tetap mesti berangkat walaupun pas di Bandung, nyampe Bandung tuh kayak nangis gitu kan. Kalau inget Papa di Jakarta gitu. Oh, ini terjadi lagi di tengah-tengah Papa dirawat ya berarti? Iya. Wow. Dirawat. Nah, waktu itu juga aku sempat membatalkan satu jadwal pelayanan. Tapi abis itu ketika ada beberapa yang di depan yang masih ada, aku mikir gini, masa mau dibatalin semua? Kalau Papa bisa ngomong, Papa ngomong apa ya gitu. Pasti dia akan ngomong kalau buat aku ya, dia maju terus gitu. Pasti dia orangnya kan, dia lagi orangnya juga apa aja diterjang kan. Kalau pelayanan, melayani kan Papa kan sakit apa ya, kalau emang dia nggak terkapar dia kita bisa. Punya joke sama dia di antara teman-teman dekat ya. Salah satunya Edwin Yahya. Kalau kita lagi ngumpul dia terima telepon, kita punya joke gini.
Ya saya bisa. Itu maksudnya sebelum orang nawarin schedule dia langsung bilang, yes, iya gue bisa gitu. Saking semangatnya tuh orang. Semangat banget nih orang nih, apa aja diiyain gitu sama dia. Kalau gue bisa deh gitu ya. Jadi kita selalu punya joke gitu sama papa. Ya. Dan orangnya kan gitu, antusias, semangat, dan rajin. Kemarin aku mikir nih kalau emang papa bisa ngomong pasti dia bilang ya ayo terus gitu, ya udah. Jadi berdasarkan pemikiran itu kamu akhirnya tidak feel guilty untuk ngelakuin itu karena ada orang kan gini kan, keluarga gue sakit nih, kok gue juga pergi sih, padahal itu kan juga tanggung jawab. Dan itu pemikiran yang sangat benar. What would the person say? Apa yang orang itu akan katakan kalau dia bisa ngomong ke gue? Kan waktu itu papa dalam kondisi yang tidak sadar. Kalau dalam kondisi ini misalnya kayak tadi ngambil ujian ya untuk jadi PDP. Kayak gitu-gitu. Pasti papa kalau dia bisa ngomong dia bilang ambil lah gitu. Jangan lewatkan kesempatan ini. Udahlah tenang aja gitu. Berangkat lagi gitu kan. Ya itu sih yang jadi menguatkan aku untuk ayo maju terus gitu, melayani Tuhan. Ada istilahnya ada bigger picture yang kita harus pikirin juga, nih ada jiwa-jiwa gitu. Tapi ya begitu ini ya kita hari-hari di rumah sakit memang loh, tetap support papa gitu. Dan ya itu sih, kalian punya iman yang bagi gua gokil sih. Maksudnya gini, setiap kali gue baca update, setiap kali karena dikirim update terus-terusan, ini Keisha paling sering update gue di grup juga. Dan kemudian ketika kita datang ke rumah sakit, mukanya bukan muka stres. Kalian mukanya yang nyambut kita tuh yang dengan antusias gitu ya. Terus optimis banget. Udah tenang aja, dia pasti sembuh. Ntar kita akan doain begini. Gua itu aja pulang sama Gibi tuh diberkati banget gitu ngeliat itu. Sampai Gibi bilang gini, aku dulu nggak kayak gitu ya waktu kamu sakit gitu. Aku justru butuh kekuatan dari orang justru. Ini kita datang kita dikuatkan sama mereka kan. Nah waktu kejadian itu ya akhirnya gua punya kesimpulan gini loh. Damai yang melebihi akal budi itu yang Alkitab katakan nggak mungkin kita rasakan kalau lagi pas kita lagi senang-senang. Justru gue ngeliat damai melebihi akal budi itu ketika dalam kondisi yang kalian lewatin gitu. Di situ jadi kesaksian kan. Ini dia nih Alkitab bilang. Justru dalam kondisi kayak begini mereka akhirnya mengalami penyertaan Tuhannya, bukan jawaban dari doanya akhirnya. Pasti jawaban doanya kita minta supaya dia sehat pulang. Jawaban doanya Tuhan bilang enggak, saya punya cara saya gitu. Saya punya jawaban saya gitu. Tapi akhirnya yang timbul dari ini semuanya adalah kita punya kesaksian. Gue ngalamin Tuhan kemarin gitu, gue ngalamin penyertaan Tuhan. Makanya dari itu ya, dari sisi itu gue akhirnya mengerti bahwa seringkali kita terlalu ngejar jawaban doa, kita nggak kejar penyertaan Tuhan. Padahal penyertaan Tuhan itu dahsyat banget tuh, yang bisa mengubahkan hidup gitu loh dalam hidup ini. Hebatnya lagi Bill, sorry aku mau nambahin. Hebatnya dari kita tuh nggak ada yang tepar, paling masuk angin dikit lah. Wow. Padahal harus jaga dan harus di situ tiap hari. Gue selalu nginep. Lu selalu nginep dan gak ada yang tepar. Nggak ada. Pelayanan juga hari Minggu. Kerja gitu ya. jalan. Kerja juga jalan. Wow. Gitu tamunya juga sabrak. Ya secara papa ini kan public figure juga, semua orang juga tahu dia. Karena kita ngerubah lantai 7 jadi menara doa, Bil. Nah, itu perlu disaksikan juga tuh. Lantai 7 dari menara doa. Dari menara doa. Jadi setiap hari ada doa di situ. Ada. Karena aku minta sampai dikasih dan yang ikut dari gereja yang kita nggak kenal. Wow. Dari persekutuan doa yang kita nggak kenal datang. Volunteer untuk berdoa. Ada. Kalau volunteer dari gereja juga ada. Oke. Awalnya tapi juga dari yang join juga banyak. Itu nggak ganggu orang di situ. Nah, itu dia. Orang-orang yang di sekitar situ kalau kita hitung persentase mungkin 70-80% minta didoain akhirnya karena ngelihat kalian berdoa. Minta didoain dan ada 2 keluarga yang mereka mengalami pertolongan Tuhan. That's why mereka ketemu gua pribadi. Bilang terima kasih, malah dia bilang gini, saya rasa nggak enak karena suami saya udah boleh pulang, papa kamu belum boleh pulang. Sampai cium tangan. Sampai dia cium tangan, Bil. Itu gua sama-sama pasien ICU nih. Sama-sama. Terus dia bilang suami saya udah pulang, terus dia pas pamit dia cium tangan. Saya bilang ngapain lu cium tangan? Wow, karena dia ngerasa terbantu karena iya. Memang awalnya aku minta pendoa masuk jam 10 sampai jam 2 sampai jam 6. Setiap hari aku minta pendoa. Tapi yang amaze ya itu banyak yang join yang kadang-kadang malam itu ada jemaat datang, dia berdoa gitu. Nah, mau jawab aja ya sendiri. Ya,
Ya terserah, kita juga bingung mau larang juga. Dia karena mau berdoa kok. Karena seingat gue tempat itu juga gak terlalu besar-besar banget kan. Iya. Tempat tunggu, udah gitu ada tempat di depannya lift, dan kalau ada orang lagi nongkrong di situ ya susah juga gitu ya. Ini sebenarnya kita udah dimarahin bukan dimarahin lah, kita udah ditegur sama pihak rumah sakit, tapi akhirnya mereka kasih tempat buat doa. Oh. Tertutup. Di lantai situ, lantai AC. Iya, di situ juga. Cuma kan yang datang banyak, jadi kadang-kadang udah nggak pakai tempat itu lagi, kembali ke situ. Makanya waktu Papa meninggal, kita juga ngomong secara kepada manajemen ya, kita terima kasih lah dengan sudah dengan difasilitasi kebaikan mereka juga. Iya. Dan kooperatifnya sangat baik lah mereka ini. Iya. Sampai banyak yang nyasar loh Om. Maksudnya dalam arti kan rumah sakit ini kan ada 2, ada di Bintaro sama di Pondok Indah. Nah banyak itu orang-orang yang ke Pondok Indah. Terus si satpam-satpamnya ini udah kayak, oh nyari yang itu ya, yang terkenal itu gitu. Bukan di sini, bukan di sini. Iya di Bintaro. Oh iya salah. Terus baru kayak WA, ternyata salah ya gitu. Iya ini di Bintaro gitu. Akhirnya dia datang gitu. Saya udah kesana gitu, tapi diusir sama satpam banget gitu. Wow. Kalau dari sisinya kamu gimana? You're the baby and a family. Kamu usia berapa sekarang, Kesha? 27. Iya 27. Kamu 27. Rasanya kayak 20 terus soalnya. Kamu, iya benar, kita juga ngeliat kamu 20 terus memang. kamu dampingin Papa tuh sering banget. Dan di bulan Juni tahun lalu itu aku podcast di tempat kalian. Dan itu cuman bertiga doang, kita bertiga, aku, Kesha sama Papa. Dan kamu dampingin pelayanan Papa juga luar biasa, ya. Dan udah pastilah, nggak mungkin kalau kamu nggak belajar dari sosok atau jejak-jejaknya dia sampai kamu bisa melakukan banyak hal. Dan kamu bisa khotbah akhirnya, kamu nanganin juga youth pastinya ya? Enggak. Oh enggak? Ya associate leaders-nya aja. Associate leaders juga di situ. Ada ketuanya. Dan ya itu semuanya kamu lakukan itu kan influence Papa luar biasa sama hidup kamu. Iya. Momen itu gimana buat kamu? Momen waktu lagi nunggu Papa lah. Oh kalau lagi nunggu Papa sih nggak yang gimana-gimana sih Om. Soalnya kayak tadi Kakak Bella bilang, kita tuh siaga mood on gitu. Jadi nggak ada yang berpikir kayak gimana-gimana gitu. Kayak ya udah living day by day. Gitu. Tapi kalau ya after itu baru. Kamu kecewa nggak sama Tuhan? Sempet bertanya. Sebenarnya pernah. Aku ingat banget. Itu pas ibadah tanggal 31 Desember kemarin. Ya pernah. Tapi kayak cuma seberapa detik doang gitu Om. Kayak nggak aku lanjutin juga gitu. Cuma kenapa sih gitu doang. Tapi habis itu kayak ya gitu ya, tahu nih kalau mesti move on gitu. Nah tapi bersyukurnya sih kayak cuma kayak kalau momen-momen itu tuh nggak banyak, nggak everyday gitu loh, karena puji Tuhannya tuh banyak kesibukan kita gitu dari banyak hal lah gitu, gereja kan gitu, terus juga kelihatan sih Om kan kemarin juga kita nih baru proker ya, maksudnya yang youth and teens-nya kayak selama Papa sakit dan lain-lain gitu kan juga ngerasa kayak banyak nih kayak rencana dan lain-lain dari segi ini youth aja ya, maksudnya gitu banyak yang nggak terjalankan gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak yang kuat dan lain-lain, ini loh yang bakal bisa berpengaruh gitu ya, jiwa-jiwa kembali lagi berpengaruh gitu. Jadi kayak pertama puji Tuhan banyak yang diurusin gitu. Terus yang kedua ya pemikirannya adalah ya kalau ini jiwa-jiwa nih kalau nggak diurusin ya nanti kita ya banyak hal-hal yang miss lah gitu. Ya gitu sih, puji Tuhan juga kalau secara pribadi aku selain pelayanan tuh kan aku dititipin ya komsel gitu ya Om. Jadi fokus aku ya ngelayanin orang gitu, maksudnya aku urusin banget gitu lah, maksudnya bukan sebagai pelarian juga ya, sebagai kayak tahu Tuhan menitipkan mereka gitu dalam hidup aku gitu. Pas Papa pergi itu
kayak lebih banyak lagi gitu dalam komsel aku juga gitu. Jadi aku ngerasa ini Tuhan gantiin ambil satu tapi Tuhan gantiinnya banyak gitu buat aku pribadi ya gitu. Ya gitu. Jadi aku komselnya dia ini bisa bikin satu gereja. Komselnya dia sendiri. Banyak berarti. Banyak, iya. Wow. Dia bisa bikin satu gereja sendiri sebenarnya. Wow. Iya, tapi ya masih itu enggak lah ya. Dan terakhir aku dengar waktu aku ngisi di sana setelah Papa dipanggil pulang Tuhan, aku sempat ke pelayanan di Sawangan. Itu ada yang bilang momen-momen berapa bulan sebelum itu Papa sempat ngomong di youth. Atau di youth atau di mana gitu, yang di gereja, di anak-anak youth, kasih pesan-pesan sama mereka katanya begitu. Di teens sih. Di teens. Ya. Jadi Papa tuh nggak pernah khotbah di teens, dari teens ada, terus tiba-tiba di hari itu dia WA ke ketuanya, saya mau khotbah di situ gitu. Tapi udah ada pembicaranya om kata gitu. Coba digeser gitu karena saya bisa hari itu. Gitu. Ya udah akhirnya itu ternyata jarang-jarang kan. Ya itu bilang ada yang bilang katanya itu nggak pernah terjadi katanya. Iya, benar ya? Nggak pernah terjadi betul. Ya kalau Papa sosok Papa sih ya kalau aku pribadi sih kayak sempet kayak kehilangan banyak hal gitu karena kayak aku tuh deket banget itu pas pandemi om karena kita berdua kan ngurusin online-nya dan itu momen-momen dimana ya memang kayak semua tuh tektokan gereja dan tektokan daily-nya tuh aku tuh sama Papa tuh bukan kayak yang chattingan kita tuh isinya bukan kayak anak sama bapak gitu jatuhnya, jadi kayak partner gitu. Jadi semua yang kayak ini gimana gitu kan, terus dia juga kasih masukan maunya apa, jadi kayak WA kita tuh kayak orang kerja berdua gitu loh. Jadi segala urusan tuh kayak emang kita kerjain berdua gitu. Aku ingat banget waktu lagi pandemi itu diundang khotbah online di Sawangan, masih pakai masker walaupun online, dan yang scheduling segala macam ya Keisha lah. Dan waktu kita sampai ke gereja cuman ada Papa, Keisha, sama satu orang lagi yang kameramen yang operatornya gitu. Aku ingat banget masih ada fotonya. Dan ya di situ Papa bilang sih, ini sekarang yang ngurusin udah Keisha semua gitu. Jadi gue tau lah makanya betapa dekatnya bukan sekedar Papa sama anak aja, tapi dalam urusan ministry, pekerjaan di gereja juga banyak banget kamu terlibat di situ. Iya. Ya sebenarnya pattern-nya semua sih udah ada ya om, maksudnya sekarang karena udah 4 tahun gitu. Ya 4 tahun kan kita ituin bareng gitu, jadi pattern-nya udah ada gitu. Cuman kan ya ada beberapa hal yang ketika mau dilanjutin lagi kayak agak berat-berat gitu ya, karena memang biasanya dilakuinnya berdua gitu loh. Apa sih yang kamu ambil dari dia? Kan kita ini kan dapat influence dari orang, bukan sekedar orang itu ngomong, kan dari tindakannya yang kita ambil. Apalagi seorang anak itu bukan sekedar dari kata-kata orang tua, tapi dari tindakan orang tuanya. Itu yang kamu sampai hari ini tuh mungkin kamu nyadarnya pas Papa udah dipanggil pulang, oh ini tuh yang dia tinggalin buat gua gitu. Buat kamu apa? Sebenarnya dia tuh kan bukan orang yang words of affirmation juga ya, kayak ya kalau meluk apa gitu-gitu juga kayak yang nggak yang kayak gimana lah gitu, tapi kayak kita tahu juga dia emang bukan gayanya kayak gitu kan. Tapi sama mama peluk-pelukin mulu. iya tapi kayak kalau ke aku mungkin sama Kak Kamila juga nggak yang gimana banget lah gitu. Mungkin kalau ke cucu cium semua gitu. Nah tapi lebih ke itu sih om, nyadarnya itu banyak yang dia udah lakuin itu ketika itu sakit sama malam penghiburan dan lain-lain, kan banyak orang yang cerita, banyak orang yang datang, banyak orang segininya ternyata kayak gitu sih. Kita sih tahu ya kalau dia istilahnya terkenal gitu ya, tapi maksudnya kita nggak tahu segitu dampaknya gitu loh kehidupan orang-orang. Nah sebenarnya yang paling berasa itu kebaikan sama ini sih akhir-akhir ini tuh akhir-akhir Papa sebelum sakit itu om, kita tuh punya kayak punya hati gitu ya untuk gereja-gereja lain gitu. Kita tuh punya hati untuk bangun youth-youthnya. Jadi Papa pergi kemana nih pelayanan gitu misalnya.
Terus dia akan tanya ke gembalanya, gimana you tuh di sini gitu, di RP nih, di IRC nih udah gini, mau nggak di coaching gitu. Jadi itu hati itu yang terus jadi legacy gitu buat kita gitu, kayak setiap apa yang kita lakukan itu dilihat orang dan juga ternyata kita nih kan sekarang nih, kalau aku boleh share gitu ya, kita kan sekarang ya the great harvest gitu ya. Harvest ini kan harus dilakukan secara collaboration, nggak bisa kayak hebat-hebatan gereja sendiri gitu. Maksudnya kita kalau misalnya tahu ada yang lain yang butuh bantuan, ya kita dengan senang hati gitu loh, maksudnya untuk mau membantu dengan apa yang kita sudah lakukan gitu. Ya itu sih, jadi itu ditambah lagi ya ministrinya tuh awalnya papa juga nggak yang gitu-gitu banget gitu, tapi nggak tahu kenapa dia ketemu orang terus dia tanya, Yute gimana, akhirnya ayo Kisha kita bantuin sampai kita ke bikin Zoom juga sama orang-orang yang kayak dari di mana ya, di Ambon, di gereja-gereja, sampai supaya kita tuh membantu gitu. Jadi banyak sih hatinya untuk gerakan, untuk melayani, terus rendah hatinya tadi, kebaikannya gitu sih. Kalau yang terakhir gue isi di sana setelah papa meninggal, jemaatnya lebih banyak, bertambah banyak. Benar, itu benar ya. Itu dari kasat mata aja tuh. Benar ya. Natal kemarin juga lebih dari waktu. Natal kemarin lebih daripada yang kemarin. Ya, itu blessing gitu. Itu di satu sisi Tuhan tambahkan lagi, dan sekarang berarti Elsa sudah official jadi gembala sidang di sana, sudah diangkat, dan ini semuanya bantuin di sana semuanya. Dan waktu dia pergi, gue nggak pernah lupa waktu kita lagi, gue sama Gaby lagi on the way balik, gue bilang gini, tapi hebat ya keluarga ini. Bukan hanya istrinya aja, anak-anaknya, mantunya, semuanya bisa khotbah, semuanya bisa melayani, semuanya punya passion di situ. Kan biasanya kan cuma 1-2 gitu, ini semuanya ada di situ. Kayak Tuhan udah persiapkan gitu loh, kalian sekeluarga, dan you are very tight, sama-sama saling dekat gitu ya. Dan ya Tuhan yang tahu yang terbaik lah. Dan seperti tadi Elsa bilang, itu juga menguatkan gue banget, ini hanya sementara. Makanya di Tesalonika dibilang janganlah berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan, karena kita akan berjumpa lagi. Sebagai seorang mantu, gue tahu nih lo sering banget cerita sama gue tentang kekocakan bokap dan lain sebagainya, dan hal-hal juga yang banyak lo lihat dari seorang mantu, lihat seorang sosok ya papa mertua plus juga gembala sidang, dan juga nih orang yang pemimpin yang luar biasa gitu. Apa yang seorang Stephen belajar nih apa dari dia? Yang meninggalkan, gue inget banget nih, Stephen ngomong gini sama gue waktu setelah papa meninggal. Dia ngomong gini, Bill, gue bangun pagi, gue masih nggak sadar bahwa gue karena masih pikir dia itu masih ada gitu. Karena segitu hebatnya dampaknya tuh, sampai kayak sistem kita tuh di dalam kayak nolak gitu bahwa dia udah nggak ada gitu, seolah-olah kayak gitu. Gimana bro? Kalau dengan cerita yang simpel aja, aku sama Bella sekarang banyak tahu papa itu sering bantu orang yang nggak ada di daftar. Nggak ada di daftar. Nggak ada. Pengeluaran di gereja itu kan karena sekarang kita bantu mama, jadi kita tahu kan. Iya. Jadi ada banyak tangannya dia berceceran di mana-mana, bantuin orang, bantuin gereja yang tidak pernah dia omongin. Wow. Kita tahu sekarang. Wow. Salah satu ada seorang opa yang papa rutin bantu itu. Nah itu gereja nggak tercatat itu. Nah, jadi maksudnya nggak ada di daftar tuh, papa bantu dengan uangnya sendiri? Iya mungkin. Jadi nggak terdaftar di dalam. Nggak tahu dia ngomong mama apa nggak, tapi kelihatannya enggak. Kelihatannya maksudnya tuh memang itu pribadinya dia. Bahkan ada beberapa gereja yang catatannya itu kita lihat, aku melihatnya gini, kita nggak tahu kalau papa tuh bantu itu. Nah taunya pas udah meninggal, mereka tanya, mana kok nggak diterusin? Terus aku bilang sama Bella, kita nggak tahu loh, karena dia nggak pernah ngomongin soal itu. Iya. Nah itu jadi kelihatannya dia bekerja di belakang layar itu lebih besar daripada itu. Dan yang paling berbekas gua pribadi, papa ini bukan tipe orang yang gaya hidup. Gue bisa lihat itu. Dia kalau mau ambil porsi lifestyle yang lebih daripada sekarang, secara luxury gitu, even itu mobil, rumah atau apa, gue yakin 100% dia bisa. 1000% bisa. Dan dia nggak lakuin itu.
Wow. Dia nggak lakuin itu. Itu berbekas di gua. Maksudnya kenapa? Tahu alasannya nggak? Apa alasannya dia? dia orangnya begitu. Memang dia orangnya begitu. Dia begitu. Even kita insist paksa, udahlah Pak begini. Biasanya kalau udah tersudut dia diem. Diem itu nggak setuju gitu. Oke. Makanya waktu habis Papa meninggal, aku khotbah gantiin jadwalnya dia. Banyak jadwal kececeran kan, jadwal kececeran ini. Aku sampai bilang sama Bella, itu ada ministry yang kecil banget. Tempatnya gitu. Dan dia ambil. Iya. Jadwal itu diambil sama dia. Gitu. Karena menurut dia itu pelayanan. Nggak ada bedanya dengan Papa yang di gedung. Iya. Iya, betul. Gua sampai bingung sama Bella. Iya. Nah, jadi itu menjadi satu yang menurut gua itu contoh yang baik. Dia mengutamakan pekerjaan Tuhan. Jadi walaupun saya kadang-kadang juga mikir gini, wah dia bisa untuk itu, tapi ya faktanya begitu tuh. Iya. Dia memilih begitu, makanya nggak heran kemarin Gembala Rayon tuh bilang ada upahnya itu Bu Elsa. Tidak heran waktu Pak Riza sakit dampaknya begitu. Wow. Terus kita berdua baru mata terbuka. Iya. Gitu. Dan aku juga dengar kesaksian bahwa semua biaya sudah tercover, mujizat Tuhan sudah terjadi, Puji Tuhan. semuanya berjalan dengan baik, dan ya itulah karena apa yang dia tabur akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa, yang penuaian yang luar biasa bagi hidupnya dia. Dan kita ini yang mendengar hari ini, kita patut mengerti di balik sebuah kedukaan itu ada kemuliaan Tuhan. Amin. Ada sebuah kesaksian hidup yang luar biasa. Karena hidup harus goes on. Hidup, life moves on gitu kan. Kita harus tetap moving on. Dan ada tanggung jawab yang tetap kita harus lakukan. Walaupun berat. Gue satu hal juga yang gue mau tekankan juga kepada sahabat kopi yang lagi nonton. Jangan datang ke orang yang sedang berduka dan bilang gini, udah jangan nangis, gak boleh sedih kamu. Itu gue paling gak setuju. Karena sedih itu normal. Dan bahkan sedih itu adalah suatu healing proses yang perlu dilakukan semua orang. Bahkan kalau datang ke orang-orang yang sedang berduka, temenin aja, kasih pundak kamu untuk bicara sama mereka, nangis bareng-bareng, dan temenin aja, udah. Jangan berusaha untuk solve the problem gitu, karena kita nggak bisa gitu loh, kita nggak bisa juga, dan mereka perlu nangis, mereka perlu ditemenin, mereka perlu didengar, itu yang paling penting gitu loh. Jadi gue bener-bener seneng banget. Cuman rumah mereka jauh banget sih dari gua. Gue seneng banget kalau ke sawah kan tuh, gue seneng banget ke situ. Karena udah kayak ke rumah saudara sendiri gitu ya. Dan istri gue sama Risa sama Elsa juga suka ngomong Sunda gitu ya. Mereka dari orang ya situlah, orang Jawa Barat nih semuanya kan ya. Jadi itu yang berbekas banget di hati kita. Sampai hari ini gue juga sering kali kalau lihat fotonya dia masih meneteskan air mata, masih nggak percaya. Kemarin bahkan gue ngelihat fotonya dia di profil teman, yang juga temannya dia, mutual friend gitu ya. Ada gue bisa sampai kayak berhenti sejenak gitu, kayak dek gitu, aduh. Dan memang yang benar kata Stephen, sering kali kita mikir gini, kayak gue ngomong sama Edwin ya bulan lalu, kita masih ngerasa dia ada gitu loh. Dan satu kali kita masih punya grup dan dia masih di situ, namanya ya, nomornya, tiba-tiba dia komen gitu, kaget dong kita ya, ternyata si Casey ya komen. Kaget dong kita, kaget dan senang gitu, itu Casey ternyata, aduh. Jadi ya gitulah, mixed emotion lah kita semuanya ya. So Elsa, kata-kata apa untuk berikan kekuatan kepada mungkin istri-istri yang mengalami hal yang serupa nih Elsa? Ya, sahabat kopi, kita sebagai istri-istri di mana ada persoalan, masalah, fokus sama Tuhan. Di saat kita nggak bisa ngapa-ngapain, Tuhan yang akan membackup semuanya. Amen. Dalam pikiran terutama. Ya, pikiran kita akhirnya akan tindakan kita, perkataan kita juga sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi jangan takut. Khawatir pasti ada, takut pasti ada, tetapi jangan berlebihan. Tetap teguh bersama Yesus, dan semua apapun yang kita alami itu semua kedaulatannya Tuhan. Kita akan melihat kuasa Tuhan yang tidak terbatas, justru yang akan memegang kita, memelihara kita, dan menyertai kita.
Oke, wanita-wanita yang pasti kita menjadi wanita-wanita yang perkasa. Ya, berkasa bukan yang bagaimana ya, tetapi perkasa di dalam Tuhan. Kita bisa menghadapi segala sesuatu, rintangan apapun itu bersama Yesus. Fokus kepada Dia. Tuhan Yesus berkati. Kalau Elsa bisa kasih kata-kata gambaran hati apa yang dia tinggalkan buat hidup seorang istri, seorang Elsa tuh yang Elsa akan bawa terus dalam pengembalaan, dalam tanggung jawab yang baru dan dalam hidup ini apa? Dari teladannya dia apa? Banyak ya. Buat saya tuh ya seperti Keisha bilang bahwa dia tuh pejuang gitu ya. Wow. Dalam apa ya? Ya amazing aja gitu, seperti orang bermimpi, di mana dia yang awalnya dia narkoba tapi tiba-tiba dia bisa dipakai Tuhan luar biasa gitu, jadi militan. Memang kita berdua memang militan, dan suatu hari juga cuman satu, taat sama Tuhan. Ketaatan kita, Risa, saya juga itu kita tanamkan kepada anak-anak. Ketaatan dan juga Tuhan segala-galanya. Dan itu yang Risa dan saya kerjakan. Tuhan segala-galanya, jiwa-jiwa segala-galanya. Itu yang aku lihat dari Risa, dan juga akhirnya membawa kepada diri aku sendiri dan juga anak-anak. Fokus, Risa cuman tanamkan ya fokus kepada Tuhan dan jiwa-jiwa, itu aja. God bless you. Wow. Dari tadi saya dengar kata jiwa-jiwa tuh luar biasa banget. Kalian kayak dapat banget pesan dari dia gitu ya. Karena fokusnya pokoknya jiwa-jiwa ini harus digembalai, harus di caring gitu ya. Dan itu jadi tanggung jawab yang luar biasa yang dilakukan sama keluarga ini. Bella, untuk teman-teman yang pastinya kehilangan ayah di luar sana, yang mungkin hari ini kebingungan, sedih, kehilangan sosok, identitas hidupnya, silakan Bella. Kalau kita kehilangan, it's okay untuk kita berduka gitu ya. Kita nggak boleh mendem, tapi harus diproses. Itu yang paling penting. Karena kalau kita mendem, tuh apa ya namanya, nanti suatu saat akan keluar justru nggak baik gitu ya. Jadi grieving is a process gitu. Jadi it's okay kalau waktunya memang kita saat itu kita harus menangis ketika ingat, apalagi memang Desember kemarin adalah saat momen yang berat ya buat kita, first Christmas gitu kan, yang tanpa apa-apa. Itu aku juga kayak kan bilang Desember tuh, aku juga sebenarnya juga ngalamin juga kayak oh my god ini Desember ini, aduh biasanya kita Natal bareng, ingat tahun lalu masih gimana, tapi nggak apa-apa, nangis aja, mengingat itu gitu ya. Memproses hati kita, it's okay, nanti ada waktunya kita juga akan bangkit gitu loh. Bangkit, in the meantime do something yang berguna buat orang lain juga. Maksudnya di saat kita lagi mengalami sesuatu yang gak baik, kita kalau bisa kita juga tolong orang, kita juga harus nolong orang. Itu juga membantu untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Betul. Menurut aku sih seperti itu. Jadi proses grieving jangan di skip, jangan dipendam, dipendam gitu ya, nggak diproses. In the meantime kita juga membantu orang lain supaya kita menyembuhkan diri kita. Amin. Wow. Keisha. Udah cukup. Cukup Om dari Bella. Pokoknya kamu teruskan semua pelayanan yang Papa sudah kasih tanggung jawab. Dan aku lihat ada semangatnya Risa di dia nih. Yang nantinya dia aku bisa bawa untuk hari-hari depan yang luar biasa. Ada militannya gitu ya. Dan aku percaya Keisha akan dipakai Tuhan juga dahsyat. Amin. Steven, cowok satu-satunya nih sekarang nih di keluarga ini nih. Jadi pilar nih. Jadi kita ini lagi bahas gini, Bill, bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Obat itu dalam bahasa aslinya kesembuhan. Nah, jadi kita sekeluarga ini sekarang lagi bersepakat bahwa hati yang gembira itu bobotnya sama dengan kesembuhan.
bobotnya sama. Wow. So makanya kita bisa bangkit. Maksudnya even kita tidak menerima secara fisik kesembuhan, tapi kita percaya bobot daripada hati yang gembira itu sama dengan kesembuhan. Wow. So kita bersepakat, kita mau grateful, kita mau move on, kita mau bangkit. Apa yang besok kita mesti kerjakan ya kita harus kerjakan. Tapi yang pasti hati yang gembira tuh bobotnya sama dengan kesembuhan. Dengan kesembuhan. Wow. Wow. Itu yang sekarang kita lagi gaungkan sama-sama. Kita harus jalan. Hati kita harus bersukacita gitu loh. Even kita tahu kesembuhan secara fisik papa nggak terima. Tapi karena kita tahu bahwa bobotnya sama, so kita memilih yang ini. Supaya kita punya bekal yang baik untuk maju. Hati yang gembira, bobotnya sama dengan sebuah kesembuhan. Amin. Walaupun kesembuhan jasmani tidak didapati, tetapi pilihlah hati yang bergembira. Karena itu bobotnya. Wow, aduh itu dalam banget. Aduh, gila gue diberkati banget. Gue percaya, ini episode paling berat nih selama gue udah tahu kemarin waktu gue ngundang Elsa dan teman-teman dari sini ngundang Elsa dan gue udah bilang harus undang semuanya dan puji Tuhan bisa datang semuanya. Gue biasa kalau datang ke podcast ya, ini gue terus terang ya, gue kalau datang ke podcast, gue tuh hati gue senang, gue jauh soalnya rumah gue kan ke studio ya, gue senang di mobil tuh gue udah nyalain musik dalam macam. Hari ini gue nggak bisa, hari ini gue sedih. Dan ironisnya gini, gue sedih karena gue mau ketemu lo gitu, bukan karena gue nggak suka sama lo, bukan, gue sedih karena gue akan ingat-ingat lagi nih semuanya, kebaikan dia, kehebatannya dia, pahlawan-pahlawan imannya seperti Risa ini. Dan tapi ya, gue butuh supaya gue juga bisa ditolong. Mereka juga butuh untuk mengeluarkan semua unek-uneknya mereka. Dan pastinya dari semua pembahasan ini yang paling penting adalah yang nonton diberkati. Amin. Itu yang paling penting. Karena apa? Kemuliaan Tuhan harus dinyatakan dari semua apapun yang kita lewati. Amin. Jadi percuma kita ngobrol-ngobrol begini kalau yang nonton nggak diberkati dan yang nonton nggak ditolong. Itu yang paling penting kan. Kepergian Risa Solihin paling tidak harus membantu paling tidak 1-2 jiwa. Amin. Kalau bisa lebih banyak lagi, ribuan jutaan, itu lebih baik lagi. Dan saya berdoa video ini bisa terus ditonton bagi orang-orang yang sedang grieving dan melihat sebuah pekerjaan apa yang dilakukan sama seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Biarkan ini menjadi sebuah rekam jejak daripada seorang pendeta Muhammad Risa Solihin yang memberikan hidupnya bukan sekedar untuk keluarganya saja, tapi memberikan hidupnya untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, sehingga legendaris hidupnya itu bisa tersiar lewat perkataan mereka yang tadi mereka katakan. Yang paling penting jiwa-jiwa, yang paling penting jiwa-jiwa. Dan akhirnya juga terkuak bahwa ternyata dia sering banget bantu-bantu orang tanpa diketahui sama keluarganya bahkan sekalipun. So biarkan ini jadi teladan kita semuanya, dan biarkan ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semuanya, dan juga kekuatan pastinya bagi yang sedang berduka, bahwa selalu ada harapan di dalam Kristus Yesus. Amin. Thank you so much guys. Thank you. I love you all. I love you so much. You guys just like my family. Tetap undangan saya rasa tetap terbuka. Saya rasa ikan peda tetap datang. So tetap datang. Until next time, sahabat kopi, God bless you.